Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @agil_r_saputra. Sebuah kisah yang berjudul Legenda Hantu Desa Marniwongso. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang ketujuh. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bunuh dirinya Mbak Mandur tentu membuat geger seluruh desa. Sesepuh yang dikenal sangat taat beragama itu harus mati dengan cara yang seperti ini. Rasanya tidak mungkin beliau melakukan perbuatan itu, tapi pada kenyataannya inilah yang terjadi. Sudah 4 hari berlalu sejak kematian Mbah Mandur, dan sudah 4 malam pula ketujuh orang terpilih itu tidak lagi melakukan ritual hariannya. Bukan tanpa alasan. Semua itu dikarenakan oleh 6 dari ke-7 orang terpilih itu yang tiba-tiba saja jatuh sakit. Dan di antara ke-7 yang terpilih itu, kini hanya menyisakan Mas Panggi, si penggerutu ulung yang sampai sekarang masih terlihat baik-baik saja. Berbeda dengan 6 orang lainnya yang kini limbung dengan sakit yang cukup aneh, di mana setiap mulai masuk waktu maghrib, Nyoto, Ustadz Sukar, Lek Kantong, Bejo, Pak Gugat dan Lek Sukri akan mendadak demam dan mulai memuntahkan semua isi perutnya. Itulah alasan mengapa mereka terpaksa menghentikan sementara ritual ini, karena rasanya juga tidak mungkin bila Mas Panggi melakukannya seorang diri. Lantas bagaimana keadaan desa sekarang? Jika ritual itu terhenti, kalau untuk 4 hari terakhir ini memang tidak ada kejadian atau teror apapun dari lelembut itu. Namun tetap saja, pada kenyataannya, keadaan itu tidak bisa merubah mencekamnya suasana desa ini saat malam menjelang. Mungkin menurut para penduduk desa ini, berita kematian dirasa lebih menakutkan daripada sekedar dikentayangi lelembut. Bagaimana keadaan Ustadz sekarang? Tanya Mas Panggi siang itu saat ia menjenguk Ustadz Sukar di rumahnya. Ya begini Mas, kalau siang tidak terlihat seperti orang sakit, walaupun agak lemas karena keseringan muntah, jawab Ustadz Sukar. Bagaimana tadi malam? Tahlilan di rumah Mbak Mandur, ramai tidak? Ucap Ustadz Sukar mengganti topik pembicaraan. Sepi Pak Ustadz, kasihan keluarganya, sudah datang jauh-jauh. Tapi bagaimana lagi, orang-orang desa masih takut keluar malam, jawab Mas Panggi. Ustadz Sukar tampak sejenak menghela nafasnya dan kembali mengobrol dengan Mas Panggi, yang mana inti pokok pembicaraan itu masih berkutat dengan topik Marniwongso saja. Kita sudah 4 malam loh Ustadz, tidak melakukan ritual benteng desa itu. Apakah tidak apa-apa? Kata Mas Panggi menyela Ustadz Sukar yang sedang berbicara. Nyatanya sudah beberapa hari ini tidak ada apa-apa Thomas. Kita pasrahkan saja kepada yang kuasa. Yang penting kita sudah berusaha, jawab Ustadz Sukar. Mas Panggi hanya mengangguk saja dengan wajahnya yang seketika berubah menjadi agak gelisah. Ustadz Sukar yang memahami itu pun segera menguatkannya. Sudah Mas, tenang saja. Di antara kita semua, sepertinya sampeanlah yang paling kuat. Karena nyatanya hanya sampean yang tidak dikasih sakit, kata Ustadz Sukar menenangkan Mas Panggi. Sudah, entahlah Pak Ustadz, jalani saja ya. Saya pamit dulu. Kalau begitu, mau ke rumah Mas Nyoto melihat keadaannya, jawab Mas Panggi seraya berpamitan. Mas Panggi pun berjalan menuju rumah Nyoto dengan sedikit lesu. Sesekali ia tampak membenarkan posisi golok yang terselip di pinggangnya, seraya menyapa orang-orang yang ia lewati dengan nada sedikit malas. Hingga sejenak langkahnya dibuat terhenti ketika ia melewati rumah mendiang Pak Sobari. Mas Panggi terlihat memandang rumah itu dengan keheranan. Temboknya kok sudah berlumut saja, batin Mas Panggi mengernyitkan dahinya. Memang cukup janggal, rumah mendiang Pak Sobari yang baru kosong sekitar 4 hari yang lalu itu kini sudah tampak berlumut,
seperti rumah yang telah ditinggalkan berbulan-bulan. Apakah saya tidak salah lihat? Batin Mas Panggi lagi seraya mendekati teras rumah itu dan mencolek temboknya dengan jentik jarinya. Apa karena musim hujan ya? Ucapnya membisik dan hampir bersamaan dengan itu, tiba-tiba, brak, brak. Terdengar suara gaduh dari dalam rumah almarhum Pak Sobari itu, yang seketika membuat Mas Panggi terkejut dan sedikit memundurkan langkahnya. Berdebah, apa itu? Ucapnya terkejut. Ia sempat bergidik, namun namanya Mas Panggi memang tidak mudah untuk ditakut-takuti. Lagi pula siang-siang gini, masa sih ada hantu? Ucapnya yang malah mendekat dan kini mulai menerawang ke dalam rumah melalui kaca jendela. Dengan jangkauan penglihatan yang terbatas, Mas Panggi mencermati ruangan yang ada di depannya melalui kaca jendela. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan dari mana mestinya suara gaduh itu berasal. Ah, tikus paling, katanya sambil memeriksa melihat ke sudut lain. Tapi belum 3 detik saja ia berkata, tiba-tiba ada sosok yang berjalan pelan lewat depan matanya. Sosok itu tidak menoleh, hanya lewat begitu saja, tidak menghiraukan Mas Panggi yang sedang mengintip dari luar jendela. Bajingan, kata Mas Panggi yang mundur dan tercengkang di lantai teras. Babi, masa hantu siang-siang begini? Batinya seraya bersiap hendak mencabut golok di pinggangnya. Hingga kebetulan saja ada tetangga yang lewat dan melihatnya. Kenapa Mas Panggi? Ucap orang itu menghampiri dan memberikan tangannya untuk menampik Mas Panggi. Oh, tidak apa-apa Kang, tidak apa-apa, jawab Mas Panggi dengan nafas yang terengah-engah dan langsung pergi begitu saja meninggalkan orang itu. Ia berlari menuju rumah Nyoto dan langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu, membuat Nyoto yang tengah menyesap teh di ruang tamu agak sedikit kaget. Ada apa toh Mas Panggi? Tanya Nyoto keheranan. Mbak Narti tidak di rumah toh Mas, kata Mas Panggi. Mbak Narti, istrinya Pak Sobari, kan sudah dibawa pulang oleh keluarganya kemarin-kemarin. Sudah 4 hari ini, emangnya kenapa? Tanya Nyoto kepada Mas Panggi. Aku melihat seseorang perempuan di rumah itu, ucap Mas Panggi. Masa sih? Tidak mungkin Mas, ini kuncinya saja dititipkan ke saya. Tanggap Nyoto seraya berdiri dan mengambil kunci rumah Pak Sobari yang dititipkan kepadanya. Wah, jelas tidak beres ini, kata Mas Panggi setelah tahu bahwa kunci rumah itu dititipkan ke Nyoto. Ada apa sih Mas Panggi? Tanya Mbak Surti, istri Nyoto yang keluar dari dalam rumah. Tidak apa-apa kok Mbak, paling tadi saya cuma salah lihat saja, seperti ada wanita di dalam rumah Pak Sobari, jawab Mas Panggi sedikit menutupi. Apa mau tengok saja ya? Potong Nyoto mengajak Mas Panggi untuk melihat dan masuk ke dalam rumah Pak Sobari. Wah, tidak usah, memangnya sampean sudah sehat? Ucap Mas Panggi mempertanyakan kesehatan Nyoto. Dan seperti yang dirasakan oleh Ustadz Sukar dan yang lain, Nyoto kurang lebih juga mengutarakan keadaan yang sama, di mana demam, mual dan meriang itu akan ia rasakan ketika hari mulai menjelang petang. Kok bisa sama begitu ya? Tapi apakah sampean merasa kalau semua ini janggal? Tanya Mas Panggi yang sebelum sempat dijawab oleh Nyoto. Pembicaraan itu pun terpotong oleh seseorang yang datang. Orang itu adalah istri Lek Sukri. Sambil menggendong Anjar anaknya, ia terlihat panik dan menangis, memberitahu bahwa suaminya tengah mengamuk di rumah. Tolong Mas, Kang Sukri mengamuk di rumah, kambing-kambingnya dibunuh semua, ucap istri Lek Sukri dengan gegap seraya mengusap air matanya. Ah? Respon Nyoto, Mbak Surti dan Mas Panggi terperajat dari tempat duduknya. Ngamuk piye yuk, kata Mas Panggi. Sudah, kalian kesana dulu saja, kata istri Lek Sukri mengajak mereka untuk segera melihat apa yang terjadi. Mas Panggi dan Nyoto pun bergegas berlari menuju rumah Lek Sukri. Hingga ketika mereka sampai, terlihatlah pemandangan yang cukup aneh dan mengganggu. Lek Sukri tengah duduk di depan rumahnya dengan kelewang yang berlumuran darah.
dan 4 kepala kambing yang disusun rapi di dekatnya. Ia duduk tanpa ekspresi, pandangannya kosong menerawang dengan bajunya yang dipenuhi oleh bercak-bercak darah. "Lek," panggil Mas Panggi mengendap di kejauhan. Lek Sukri tidak bergeming dan kini malah tersenyum-senyum sendiri sambil mengetuk-ngetukkan kelewang yang digenggamnya ke permukaan tanah di depannya. Lek, kenapa sampean?" kata Mas Panggi sedikit mengeraskan suaranya. Tetap saja ia tidak peduli. Orang-orang pun mulai berdatangan dan mengatakan hal yang sama kepada Lek Sukri. "Nyebut Lek, nyebut," teriak mereka. Hingga akhirnya ketika istrinya berbicara, barulah ada respon dari Lek Sukri. "Astagfirullah, sadar Pak, nyebut," teriak istrinya yang seketika membuat Lek Sukri berdiri. Tubuhnya gemetar dan kini menangis meminta tolong. Tolong, aku tidak bisa mengendalikan," kata Lek Sukri kini sambil menangis. Brok. Tubuh Lek Sukri tiba-tiba terjongkok dengan posisi satu tangan yang menapak tanah, seperti bersiap akan dipotong oleh satu tangannya lagi yang menggenggam kelewang. Tolong, teriak Lek Sukri berusaha menahan kelewang itu memotong tangannya sendiri. Semua orang panik dan semakin berteriak, mencegah Lek Sukri untuk tidak melakukan hal itu. Tapi tidak dengan Mas Panggi dan Nyoto yang kini mencoba untuk mendekati Lek Sukri. Dan di detik-detik kelewang itu hendak terayun ke tangan Lek Sukri. Di antara teriakan semua orang yang semakin meninggi, Mas Panggi pun berteriak, Ingat Lek, anakmu masih kecil," teriak Mas Panggi tiba-tiba, yang seketika membuat semua orang di situ terdiam. Teriakan itu berhasil menghentikan Lek Sukri mengayunkan kelewangnya, namun kini membuatnya berdiri dan menatap aneh ke semua orang. "Bukan Sukriman ini," kata Nyoto membisik kepada Mas Panggi. "Siapa kamu?" sentak Nyoto kepada Lek Sukri yang kini mulai tersenyum aneh. "Siapa kamu? Anak didik Karso Tamrin memang sama saja, tidak ada yang sopan dengan Kanjeng Ratu kok. Siapa kamu? Terdengar suara perempuan tua yang keluar dari mulut Lek Sukri. Duh, batin Nyoto seraya sedikit memundurkan langkahnya setelah menyadari sepertinya Marni Wongso kini memasuki tubuh Lek Sukri. "Keluar kamu, apa tidak cukup kamu mengambil ketentraman desa ini?" sentak Nyoto kembali. Tidak cukup bagaimana? Orang aku saja belum mengambil apa-apa. Semua orang yang kemarin kalian kuburkan itu mati karena ketakutannya sendiri. Walaupun itu memang saya yang menyuruhnya," jawab lelembut itu melalui tubuh Lek Sukri. "Kalau memang begitu, terus apa yang hendak kamu lakukan kepada tubuh itu?" ucap Nyoto lagi, mempertanyakan apa yang barusan akan Marni Wongso perbuat kepada raga Lek Sukri itu. Namun tidak ada respon dan jawaban selain tawa dari lelembut biadab itu, yang justru kini malah terlihat marah dan mulai mengangkat kelewang yang digenggamnya, membuat suasana yang sempat hening kini kembali riuh. Dan suasana menjadi semakin panik ketika tiba-tiba saja senjata tajam itu perlahan mulai mendekatkan ke telinga Lek Sukri. Dan kres, goresan pertama menyentuh telinga kanannya membuat orang-orang semakin berteriak, "Eling Kang, eling, ya Allah, Allahu Akbar," teriak orang-orang yang menyaksikan itu. Kres, goresan kedua mulai memotong setengah telinga Lek Sukri yang kini malah tampak tersenyum seperti tidak merasakan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang semakin berteriak hingga di antara jeda menuju goresan ketiga, Mas Panggi pun tiba-tiba maju mendekat dan memukul wajah Lek Sukri. Pukul Mas Panggi dengan cukup keras sampai membuat Marni Wongso yang tengah merasuki temannya itu jatuh terhuyung dan tanpa sengaja membuat kelewangnya terlempar dari genggamannya. Namun masih dengan seringai aneh dan darah yang kini mengucur dari telinganya yang hampir terpotong itu. Lek Sukri kembali bangkit dan hendak mengambil kelewangnya lagi, tapi dengan sigap Mas Panggi bersama Nyoto langsung maju dan memegangi tubuhnya Lek Sukri yang kerasukan itu. Lek Sukri berteriak dan memberontak. Tenaganya sangat kuat hingga membuat Mas Panggi yang bertubuh besar itu sempat terlempar karena didorongnya. "Babi, jangan lihat saja, sini bantuin,"
teriak Nyoto yang sudah payah kepada orang-orang yang terlihat hanya berdiri melihat kejadian itu. Sekira 7 orang yang kini maju dan memegangi lagi tubuh Lek Sukri. Itu pun mereka juga kewalahan. Hingga untungnya Ustadz Sukar datang. Barulah dengan ayat-ayat doa yang dibaca olehnya membuat sedikit kesadaran Lek Sukri mulai kembali. Tolong, tolong, tolong. Erang Lek Sukri kini yang mulai sedikit sadar. Di sini kepala dan otak Lek Sukri mungkin mulai sadar, tapi sepertinya tidak dengan tubuhnya yang seakan masih dikendalikan oleh sesuatu yang merasukinya. Tolong, tolong, tolong. Erang Lek Sukri lagi semakin keras, dengan tubuhnya masih terus memberontak. Tolong, bunuh saja aku. Erang tangis Lek Sukri yang merasa tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang terus menggelincang. Lawan Lek, lawan. Ingat anak istri kamu Lek. Teriak Mas Panggi di antara orang-orang yang memegangi. Hingga beberapa menit kemudian Lek Sukri pun mendadak terdiam. Kepalanya menunduk lemas di tengah orang-orang yang menahan tubuhnya itu. Seiring dengan kepanikan yang kini perlahan mulai mereda, Lek Sukri masih berdiri dan lunglai dengan tubuhnya yang masih ditopang oleh beberapa warga. Lek, Lek, kata Nyoto sambil sedikit menampar pelan pipi Lek Sukri. Namun ia tidak kunjung sadar, sementara darah dari telinganya yang hampir terlepas itu terus mengucur. Tolong, carikan kendaraan, ini harus segera dibawa ke rumah sakit, ucap Ustadz Sukar kini kepada orang-orang. Mas Panggi segera berlari menuju rumah Pak Carik, satu-satunya orang yang memiliki mobil di desa ini. Hingga tidak selang beberapa lama kemudian datanglah ia bersama Yosep, anak Pak Carik dengan mobilnya. Lek Sukri langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan segera mendapat penanganan. Beruntung mereka datang tepat waktu. Sampai akhirnya dengan 13 jahitan, telinga Lek Sukri yang hampir terlepas itu akhirnya bisa disatukan kembali. Di bilik klinik rumah sakit itu Lek Sukri mulai sadar. Dengan penglihatannya yang masih kabur, ia melihat Yosep, Mas Panggi, Nyoto dan Ustadz Sukar yang tampak berdiri menungguinya di ruangan itu. Kang, ucap Lek Sukri lirih, membuat mereka yang ada di dalam ruangan kini mendekatinya. Piye Lek? Apa sing mbok rasake? Tanya Ustadz Sukar seraya memegang kaki Lek Sukri. Anjar karo bojoku piye? Ucap Lek Sukri kini mempertanyakan bagaimana keadaan anak dan istrinya. Aman kok Lek, tenang ae. Saiki sing penting sampean wis rapopo. Selam Mas Panggi kepada Lek Sukri. Lek Sukri menghela nafas lega. Walau setelah itu tampak terdiam gelisah. Sepertinya ia belum sanggup merangkai kata untuk menceritakan bagaimana kejadian itu berawal. Mas Panggi, Nyoto dan Ustadz Sukar juga mengerti keadaan itu. Mungkin beberapa saat Lek Sukri harus diberi ruang untuk menenangkan dirinya atas apa yang tadi dia alami. Sejenak suasana di ruangan itu pun tampak hening. Hingga tidak selang beberapa lama Lek Sukri pun bangkit dari tempat rebahannya dan mengajak mereka untuk pulang. Aku ingin pulang, ucap Lek Sukri setelah beberapa saat terdiam. Sampean benar-benar sudah tidak apa-apa Lek? Tanya Nyoto sambil mendekati dan membantu Lek Sukri untuk duduk. Tidak apa-apalah, aku tidak apa-apa, jawab Lek Sukri lagi dengan wajah yang terlihat pucat. Dan setelah terjadi sedikit pembicaraan, keluarlah mereka dari bilik klinik itu dengan lunglai. Lek Sukri tampak dipapa berjalan menuju mobil untuk pulang. Singkat cerita, sesampainya mereka yang tentu langsung menuju rumah Lek Sukri, tampak di sana Pak Gugat, Lek Kantong dan Bejo sudah menunggu di depan rumah. Istri Lek Sukri yang tengah menggendong anaknya langsung berlari mendekat saat mobil yang membawa suaminya itu tiba di depan rumahnya. Sampean tidak apa-apa kan Pak? Kata istri Lek Sukri dengan matanya yang berkaca-kaca. Ora apa-apa kok Bune, jawab Lek Sukri dengan sedikit gagap dan bingung, seraya meringis menahan perih luka di telinganya. Lek Sukri kembali dipapa untuk masuk ke dalam rumahnya. Langkahnya sempat terhenti ketika ia melihat kepala-kepala kambing yang berserak di depan rumahnya. Ia seperti ingat betul bahwa dengan tangannya lah kambing-kambing itu terpotong kepalanya. Hanya saja saat itu raga Lek Sukri benar-benar sudah setengah dikuasai oleh lelembut yang mereka yakini kuat adalah Marni Wongso itu.
Saya tadi benar-benar tidak bisa mengendalikan, ucap Lek Sukri menyesal saat melihat semua kambing miliknya terpenggal oleh tangannya sendiri. Sudah, sampean masuk dulu saja, ucap Ustadz Sukar yang saat itu memapa Lek Sukri berjalan. Seraya memberi isyarat kepada yang lain untuk membereskan semua pemandangan tidak lazim itu. Singkirkan dulu saja atau dibuang, bisik Ustadz Sukar menyuruh teman-temannya untuk menyingkirkan kepala-kepala kambing itu. Singkat cerita, setelah masuk ke dalam rumahnya, Lek Sukri segera dibersihkan. Tubuhnya disekat dengan air hangat, bajunya yang berlumuran darah pun juga diganti. Namun tatapannya kini kosong, seperti menyiratkan sebuah trauma. Aja pada mulai sik ya Kang, aku isih wedi nek ana apa-apa, kata istri Lek Sukri kepada mereka yang berada di situ. Oh, Mbak Ayu, tenang wae, jawab Pak Gugat mewakili semuanya. Setelah bersih, Lek Sukri pun kini didudukan di ruang tamunya. Wajahnya mulai tampak tidak nyaman. Ia terlihat tidak fokus. Pandangan matanya selalu waspada, memeriksa di sekitarnya. Melirik ke kanan dan ke kiri seakan sedang ketakutan akan sesuatu. "Nang apa sampean, Lek?" tanya Mas Panggi kini sambil menepuk bahunya dengan sedikit kencang. Plak, membuat Lek Sukri seketika terkejut. Tanggap Lek Sukri seperti tidak menyimak. "Nang apa sampean iki?" tanya Mas Panggi sekali lagi. Hingga setelah itulah Lek Sukri perlahan mulai bisa bercerita. Baginya semua terjadi begitu cepat dan tidak masuk akal. Berawal ketika Lek Sukri yang tengah mengasah kelewangnya di belakang rumah tiba-tiba merasa emosi dengan kambing-kambingnya yang terus bersuara. Seharusnya itu biasa saja, tapi tak mengapa suara kambingnya itu seperti merasuk bising ke dalam otaknya. Barulah setelah itu muncul amarah yang tidak tertahankan untuk membuat suara bising itu menghilang. Hingga terjadilah pemenggalan itu. Sebenarnya menurut Lek Sukri, di ayunan kelewang pertamanya menyentuh satu kambingnya, ia sempat sadar dan berkata, "Apa yang telah saya lakukan?" Namun tiba-tiba saja semuanya berubah menjadi tidak terkendali. Secara membabi buta, Lek Sukri mengamuk kambingnya menggunakan kelewang itu dengan kesadaran pikiran dan penglihatannya yang kadang hilang dan kadang tiba-tiba kembali. Itu pun tidak cukup mampu untuk menahan dan mengendalikan tangan dan tubuhnya yang seperti bergerak sendiri, mengubah habis ke arah kambingnya itu. Istrinya yang mendengar kegaduhan itu pun segera memeriksa ke belakang dan terlihatlah Lek Sukri yang sudah berlumuran oleh cipratan darah berdiri di antara kambing-kambingnya yang sudah mati tergeletak. "Pergi!" Begitulah kata-kata yang terucap dari Lek Sukri ketika melihat istrinya yang menurutnya adalah isyarat kepada sang istri untuk menjauh darinya saat itu. Lek Sukri juga sadar ketika hendak memotong tangannya sendiri. Kali ini dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk menahannya. Namun menurutnya setelah itu semua mendadak menjadi gelap dan ia pun kembali sadar di antara orang-orang yang memeganginya. Meski kesadarannya hanya sebatas pada mata, mulut dan pikirannya saja. "Ruwet pokoknya, ruwet," kata Lek Sukri yang sudah kehabisan tenaga dan kata-kata lagi untuk menjelaskan semua ini. Mereka yang mendengar penjelasan itu hanya bisa bergumam, khawatir menyadari gangguan Marni Wongso sudah sedemikian rupa terlampau jauh. Untung itu hanyalah kambing. Bisa-bisa datang hari di mana Marni Wongso menjadi pembisik untuk membunuh manusia. Semua begitu tidak masuk di akal. Namun pada kenyataannya, inilah yang sedang terjadi. "Sampean sama Anjar untuk sementara pulang ke Soran dulu saja, Bu," pinta Lek Sukri beberapa saat setelah itu, yang menyuruh anak dan istrinya untuk pulang ke Soran, nama desa tempat istri Lek Sukri berasal. Mendengar itu dengan tegas istrinya menolak. Ia merasa tidak sanggup jika meninggalkan suaminya itu di rumah sendiri. Namun Lek Sukri yang masih takut hal seperti tadi akan terjadi lagi pun bersikeras sehingga akhirnya malah memicu perdebatan dengan istrinya. "Kalau akan ke Soran, ya ayo kita pulang sama-sama," jawab sang istri yang segera ditengahi oleh Ustadz Sukar. "Iya, Lek. Sepertinya lebih baik sampean pulang ke Soran dulu saja. Soalnya kalau sampean di rumah sendirian, malah tidak ada yang mengawasi,"
Seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, kata Ustadz Sukar menengahi perdebatan itu. Apalagi sekarang sampean juga belum benar-benar pulih. Ingat juga loh, setiap habis maghrib kita semua pasti kesakitan. Timbal Ustadz Sukar lagi mengingatkan akan serangan sawan aneh yang dialami oleh para orang-orang terpilih setiap petang menjelang, yang sudah terjadi beberapa hari terakhir ini. Ya sudah, kalau begitu saya akan ikut pulang ke Soran dengan anak istri hari ini juga. Tanggap Lek Sukri yang mulai menyadari bahwa dengan keadaannya sekarang, rasanya tidak mungkin ia bisa bertahan sendiri. Njele, nanti saya yang akan mengantar ke Soran. Sela Yosep, anak Pak Carik, yang dari tadi masih berada di situ. Singkat cerita, petang pun menjelang, dan seperti yang telah terjadi sebelumnya, sawan aneh pun mulai bereaksi dengan orang-orang terpilih itu. Nyoto sudah menggigil demam dengan selimut tebal di dalam kamarnya. Begitu juga dengan Ustadz Sukar, Lek Kantong, Bejo, dan Pak Gugat, yang kurang lebih juga merasakan hal yang sama. Teruntuk Lek Sukri saat itu tidak diketahui dengan pasti, karena sesuai apa yang ia dan keluarganya sepakati tadi siang, Lek Sukri dan istrinya sudah pergi dari desa ini, pulang ke tempat keluarga istrinya. Saat ini yang tersisa hanyalah Mas Panggi, satu-satunya dari orang-orang terpilih itu yang tidak terkena serangan sawan Marni Wongso. Ia sendiri juga tidak tahu mengapa di antara semua kawannya, hanya dia yang masih baik-baik saja. Malam itu tampak Mas Panggi tengah menghisap rokok di ruang tamunya. Pikirannya menerawang, mencoba mengakalkan apa yang terjadi pada Lek Sukri yang tadi. Rugi besar itu Lek Sukri, kambingnya yang gemuk-gemuk itu dibunuh semua, kata Mas Panggi ke awang-awang seraya mengepulkan asap dari tembakaunya. Tidak lama setelah itu istrinya keluar membawa secangkir kopi, membuat Mas Panggi buru-buru mematikan bara rokoknya. Loh, kok dimatiin sih rokoknya, Mas? Ucap istrinya yang tengah hamil besar itu sambil meletakkan cangkir kopi di meja ruang tamu. Katanya Mbak Dima sama Bu Bidan, orang hamil itu tidak boleh terkena asap rokok, Dik. Nanti bayinya bisa penyakitan, jawab Mas Panggi bersamaan dengan istrinya yang mulai duduk di sampingnya. Oh begitu. Jenengan itu tadi ngomong sama siapa tuh, Mas? Saya kok kayak dengar samar-samar, tanya istri Mas Panggi. Tidak kok, Dek, cuma teringat tadi siang itu waktu Lek Sukri kerasukan, ngamuk dan membunuh semua kambingnya, kata Mas Panggi. Iya sih, tadi aku juga mendengar kata orang-orang kesambet setannya kali lanang ya. Siapa namanya? Ucap sang istri. Marni Wongso, timbal Mas Panggi. Iya, Marni Wongso. Emang siapa sih dia, Mas? Selama ini jenengan muter-muter desa, tapi aku kok tidak pernah dengar seperti orang-orang, kata sang istri yang seketika membuat Mas Panggi terheran-heran. Dirimu tidak pernah mendengar suaranya, kata Mas Panggi mengernyitkan dahinya. Tidak itu, Mas, benar-benar tidak. Yang kata orang-orang dia suka tertawa keliling desa, aku sekalipun tidak pernah mendengarnya, jawabnya membuat Mas Panggi semakin heran mengetahui fakta baru ini. Lagi pula seandainya aku mendengarnya, aku pasti tidak akan mau toh setiap malam selalu ditinggal di rumah sendiri, kata istri Mas Panggi lagi. Ya malah baik kalau begitu toh. Lagi pula hantunya pasti takut sama godam kepalanya, canda Mas Panggi kepada sang istri. Obrolan itu pun tidak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian istri Mas Panggi beranjak masuk ke dalam untuk istirahat, meninggalkan suaminya itu di ruang tamu untuk menghabiskannya secangkir kopinya. Sana, Dek, kalau mau masuk kamar, nanti saya menyusul kalau kopi ini sudah habis, kata Mas Panggi seiring istrinya yang mulai berjalan masuk ke kamarnya. Menit demi menit pun berlalu, seiring hisapan rokok dan sesapan kopi Mas Panggi, pikirannya masih selalu melulu tentang itu, hingga terbesit kata dari istrinya tadi, yang mengaku sama sekali tidak pernah mendengar pekik tawa dedemit berdebah itu. Ditambah dengan kata-kata Warni Mongso tempo hari, saat merasuki Mbak Narti, yang mana ia berkata ingin meminta satu wanita hamil di desa ini. Jangan-jangan
istriku memang sengaja tidak disentuh untuk diambil nanti. Pikirannya tiba-tiba terlampau macam-macam. Ah, tidak mungkin, jangan sampai, tampiknya segera. Ia pun kembali menghisap rokoknya yang tinggal beberapa garis itu untuk mengalihkan pikiran buruknya, dan menyeruput sesapan kopinya yang ternyata sudah hampir habis. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah kamar. Kletak. Membuat Mas Panggi seketika beranjak memeriksa, dan betapa herannya ia ketika memasuki kamar, melihat istrinya duduk di depan cermin sambil menyisir rambutnya. Loh, belum tidur toh, Dek? Kata Mas Panggi sambil mendekat. Istrinya diam tidak menjawab dan masih terus saja menyisir rambutnya di depan cermin itu. Bahkan ketika Mas Panggi menyentuh pundaknya, tetap saja ia tidak bergeming. Membuat Mas Panggi seketika mulai berpikiran macam-macam. Waduh, batin Mas Panggi seraya sedikit memundurkan langkahnya. Dek, panggil Mas Panggi lagi. Yang mana itu tetap saja tidak membuat istrinya menanggapi itu. Sampai akhirnya entah akal dari mana, Mas Panggi pun seketika kini berkata lagi, namun dengan pertanyaan yang berbeda. Siapa kamu? Ucap Mas Panggi seketika. Barulah di sini kejanggalan yang Mas Panggi rasa akhirnya terlihat juga. Karena beberapa saat setelah panggilan itu, sang istri kini merespon dengan sangat aneh. Masih sambil menghadap cermin, istri Mas Panggi menjawab panggilan dari suaminya itu dengan gumaman nyanyian bernada Jawa yang tentu itu semakin mempertebal kejanggalan ini. Ngapain kamu di sini? Sentak Mas Panggi yang nyalinya mulai tergoncang. Nyanyian itu seketika terdiam, dan dengan lamban istri Mas Panggi mulai berdiri perlahan dan membalikkan badan. Matanya kini menatap tajam ke arah Mas Panggi, membuatnya kini semakin memundurkan langkahnya hingga mendekati ambang pintu. Pergi kamu dari raga istriku, kata Mas Panggi lagi dengan terbata, yang mana itu hanya dibalas dengan seringai. Mas Panggi yang sempat agak ciut, secara tiba-tiba nyalinya terpantik ketika melihat perut istrinya yang besar. Jangan sampai demit itu mengapa-apakan istriku dan bayi yang sedang dikandungnya, batin Mas Panggi yang tidak lama setelah itu berteriak dengan lebih berani. Keluar kamu Mariwongso, keluarlah dari raga itu. Jika terjadi apa-apa dengan anak dan istriku, akan aku obrak-abrik rumahmu, sentak Mas Panggi dengan lantang, seraya mendekati tubuh istrinya dan memegang kencang kepalanya. Hingga entah bagaimana yang terjadi, yang jelas tidak lama setelah itu, istrinya pun terkulai dan jatuh di papahan Mas Panggi. Dek, ucap Mas Panggi yang menangkap tubuh istrinya yang hampir terjatuh itu. Namun ketika tubuh sang istri hendak Mas Panggi naikkan ke atas ranjang, sesuatu yang tidak diinginkan pun akhirnya terjadi. Ketika tanpa sengaja, tangan Mas Panggi merasa terbasahi oleh sesuatu yang berasal dari belakang tubuh istrinya. Ya Allah, ucap Mas Panggi ketika mengetahui sesuatu itu adalah darah yang keluar dari kemaluan istrinya. Tubuh Mas Panggi gemetar, pikirannya semakin kacau melihat darah yang keluar seperti semakin deras. Ia letakkan tubuh istrinya di atas ranjang, dan ia pun duduk sejenak di samping istrinya sambil memukuli kepalanya sendiri. Bajingan, ucapnya sambil masih memukuli kepalanya sendiri. Amarahnya sudah tidak terbendung. Tapi sang istri tetap harus segera mendapatkan bantuan. Ia pun segera keluar dari rumahnya dan berlari menuju Mbak Dima dan bidan desa untuk memberitahukan hal ini. Beruntung, malam itu belum begitu larut, sehingga tidak butuh waktu lama untuk Mas Panggi mencari bantuan. Hingga singkatnya, setelah ia kembali lagi bersama Mbak Dima dan Bu Bidan, istrinya masih bisa terselamatkan. Meski sepertinya tidak dengan bayi yang dikandungnya. Dan malam itu juga, istri Mas Panggi pun dilarikan ke rumah sakit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.